Channel Agus Leo Halim ini sering diasosiasikan dengan buku. Dan buat kalian yang baru subscribe, mungkin kalian bingung, kenapa buku? Ini semua dimulai dari tanggal 12 Februari 2021. Itu adalah hari pertama gue upload konten bukunya gue. Yang gue sebut Kultum, kuliah 7 menit. Dimana itu adalah suatu program yang gue ekstrak value dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan to be fair, ini bukan programnya gue. Ini adalah salah satu rekomendasi dari kalian pas gue live di IG dan TikTok. Dan jujur gue juga lupa namanya siapa, tapi gue inget banget beliau itu bilang bahwa beliau dari Papua. Dan dia bilang, "Kak, bahas buku aja, karena kagak semua orang mempunyai akses ke buku bahasa Inggris seperti kakak." Pas pertama kali gue baca kalimat itu, gue berasa kayaknya semua orang bisa akses via internet deh. Terutama kalau misalkan summary-nya kan. Tapi setelah gue mikir 2 kali terhadap minat baca buku Indonesia rendah dan mungkin cara penyampaian gue bisa ngebantu kalian menumbuhkan minat baca tersebut, ya gue kerjain. Dan setelah 50-an buku lebih yang gue pernah share di channel ini, ada aja orang-orang selalu nanya pertanyaan ini ke gue. Buku favorit lo apa? Buku apa yang ngubah hidup lo? Dan gue selalu bilang buku ini. Covernya ketinggalan. Kita ambil ya. Anti-Fragile by Nassim Nicholas Taleb. Buat kalian yang baru di sini, formatnya tuh gue bakal coba ekstrak value dari buku tersebut, di mana value tersebut adalah impresinya gue, di mana impresinya gue dengan apa yang pengen coba author itu sampaikan bisa jadi 2 hal yang berbeda. Dan di akhir video ada yang namanya protagonis, di mana gue bakal coba kasih sudut pandang gue yang berbeda dengan author tersebut. So, kita mulai aja. Prolog, on the record gue udah bilang bahwa semua buku Nassim Nicholas Taleb itu bagus-bagus semua, jadi gue mungkin agak bias terhadap bukunya beliau. Beliau adalah retired professional trader yang akhirnya masuk ke jalur akademia dengan jalur yang tidak mainstream. Kenapa gue bisa bilang kagak mainstream? Karena beliau itu kagak pengen diasosiasikan dengan akademis. Bahkan beliau di Twitternya, kalau kalian lihat, sering ngatain akademis-akademis lainnya. Contoh dari Steven Pinker, penulisnya si Wen, sampai Yuval Noah Harari, penulisnya si Sapiens, bahkan sampai si Adam Grant, penulisnya Originals dan Think Again. Mungkin buat kalian itu udah suatu red flag, tapi buat gue pribadi itu malah menambah ketertarikan gue terhadap materinya beliau. Karena beliau beneran nerapin apa yang beliau coba sampaikan di bukunya beliau yang Skin in the Game. Beliau beneran punya skin in the game, makanya beliau sampai berani untuk ngatain akademis-akademis lainnya. Dia bener-bener live his own thesis, dimana gue pernah nge-breakdown buku Skin in the Game di video ini. Dan siapa yang cocok untuk baca buku Anti-Fragile ini? Menurut gue buat kalian yang bingung kalian mau bawa hidup kalian arahnya kemana. Kenapa banyak banget hal-hal yang kalian kagak tahu. Ternyata itu semua ada sesuatu yang positif menurut si Nassim Nicholas Taleb. Pertama, definisi anti-fragile dulu. Kalau misalkan gue kasih kata fragile, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti pemikiran kalian adalah sesuatu yang gampang pecah kan? Nah, kalau gue kasih kata anti-fragile, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti kalian mikir adalah sesuatu yang tidak gampang pecah. Saat sesuatu yang tidak terekspektasi datang, itu bukannya anti-fragile, tapi itu adalah robust. Anti-Fragile itu suka sama namanya unexpected things. Dia demen samanya randomness. Karena begitu ada randomness, bukannya dia pecah atau dia itu stabil, tapi dia malah eksponensial. Contoh kasus di keseharian kita apa sih? Paling simpel adalah kita punya pekerjaan. Kalau kita ngomongin fragile career adalah corporate job. Karena mungkin aja kita melakukan suatu kesalahan yang luar biasa dan akhirnya kita dipecat. Sedangkan kalau misalkan yang robust adalah contohnya taxi driver. Dimana kalau misalkan kalian mempunyai kesalahan di satu customer kedua mungkin kagak tahu terhadap kalian punya kesalahan tersebut. Jadi ya robust. Lalu ada yang namanya anti-fragile. Contoh paling ekstrim adalah YouTuber. Dimana kalau misalkan ada sesuatu random yang datang, suatu unexpected things, mau itu positif atau negatif, bukannya nurunin mereka tapi malah bikin mereka pamornya makin naik. Masih bingung terhadap anti-fragile? Coba pikirin binatang Hydra. Dimana binatang tersebut kalau dipotong kepalanya malah makin banyak. Jadi sesuatu anti-fragile, kalau misalkan ketemu sesuatu yang random juga, bukannya pecah atau stagnan, tapi eksponensial. Jadi yang namanya randomness, dimana kebanyakan orang kagak suka kan, kayak sesuatu yang random, yang sesuatu yang kita tidak duga, menurut Nassim itu tidak bisa dieliminasi. Justru kalau misalnya kita eliminasi, malah membahayakan diri kita. Sebagai contoh, kalau misalnya kita orang tua dan punya anak, dan anak tersebut karena kita pengen coba lindungin, kita pengen protect dia dari randomness, kita selalu coba kerjain apa yang dia kerjain. Tapi side effect-nya, mungkin anak itu bisa jadi manja.
Contoh di kehidupan keseharian kita mungkin adalah pas kita lagi sakit. Kalau misalnya kita lagi sakit, bisa aja kita sembuh dengan sendirinya. Tapi karena kita mau cepet, akhirnya kita makan obat kan. Mungkin pas saat itu kagak kenapa-napa, tapi begitu berkelanjutan, itu bisa mempunyai long term side effect ke kita punya tubuh. Jadi seperti contoh anak kecil dan tubuh kita, sebenarnya tuh kita tuh udah anti-fragile. Dimana suatu randomness datang ke kita punya tubuh atau ke anak kecil tersebut, itu bisa bikin kita eksponensial, bikin kita belajar. Tapi karena kita coba eliminasi, itu malah memperburuk keadaan di masa depan. Kalian harus cari sesuatu yang non-linear. Jadi si Nasim sangat setuju banget namanya asymmetric risk. Dimana stresornya makin tinggi, malah hasilnya makin eksponensial. Jadi di buku ini kasih contoh yang namanya concave. Dimana misalkan ada suatu mobil, dimana mobil itu jalan dan digas terus. Tapi akhirnya malah gampang nabrak kan. Nah itu namanya concave. Karena resikonya jadi makin tinggi, makanya itu fragile. Ada yang namanya convex, dimana kalau misalnya kita kasih stresor makin banyak, itu malah makin eksponensial hasilnya kita. Contoh yang paling gampang adalah saat kita nge-gym. Kita angkat beban di 10 kilo dan akhirnya tubuh kita mempersiapkan kita untuk mengangkat beban lebih dari 10 kilo di kemudian hari. Dan non-linearity dan asymmetric risk ini sangat diaplikasikan di industri venture capitalis, di mana mereka investasi kecil-kecil aja, tail risk, tapi kalau misalnya ada satu yang ngehit, itu hasilnya langsung eksponensial dan write off mereka punya other losses. Barbell strategi. Jadi contoh kalau misalnya kalian lagi mau bench press nih ya, ada di kiri, ada di kanan kan. Nah, kalau misalnya yang di kiri itu kalian pikir ada itu sesuatu yang aman-aman aja. Pokoknya semua portfolio kalian condong ke kiri. Tapi kalian jangan semuanya itu ke sana. Dimana kalian pastikan kalian alokasikan dana untuk kalian bisa hyper agresif di sebelah kanan. Agak abstrak contohnya adalah karir. Kalian mungkin punya suatu tradisional konvensional job, kerjaan yang kalian kerjain di 9 to 5. Tapi begitu kalian selesai off working hours, kalian punya passion, dimana mungkin itu bisa eksponensial hasilnya. Jadi ngomong kasarnya, menurut si Nasim tuh bego kalau misalnya kita taruh 100% dari kita punya portfolio ke suatu aset yang semuanya sama resikonya, yaitu medium. Dia bilang bahkan 80-20 rule mungkin sudah berubah, mungkin bisa 99 ke 1% juga, tergantung konteks masing-masing. Tapi poinnya dia, jangan sampai kita terbuai dengan medium return. Pastikan ada sesuatu yang aman, ada sesuatu yang agresif juga. Begitu kalian berhasil eksponensial pun, si Nasim bilang bahwa kita itu pasti mempunyai ego, atau lebih tepatnya kita melindungi diri kita untuk kita tuh tidak berkurang kekayaannya. Jadi di sana akhirnya bikin orang jadi pengen cari yang aman-aman aja. Tapi menurut dia ya kita harus ada barbell strategy. Success brings an asymmetry. You now have a lot more to lose than to gain. You are hence fragile. When you become rich, the pain of losing your fortune exceeds the emotional gain of getting additional wealth. Jadi si Nasim tuh ngomong stress tuh eustress, dimana itu udah appropriate stress bikin kita tuh eksponensial. Gue tahu terkesan aneh kan, kayak kok malah disuruh nyari stress sih bro. Tapi poinnya si Nasim di anti-fragile ini adalah kalau misalnya kalian pengen sesuatu hasil yang signifikan dan eksponensial, kalau kalian di sana-sana aja kagak bakal kemana-mana. Kalian harus seek stress, dimana bilang seek eustress, dimana eustress itu adalah stress yang appropriate, stress yang cukup untuk kalian bisa terima di bodinya kalian, yang mempunyai fungsi untuk jadi batu loncatan buat kalian. Karena ngomong simpelnya, kalau misalnya kalian kagak pernah stres, ya kalian kagak punya tantangan kan dalam hidup. Prokrastinasi menurut dia ada sesuatu yang alami, dimana itu adalah salah satu cara alami untuk tahu lu tuh care atau kagak care. If I defer writing a section, it must be eliminated. This is a simple ethics. Why should I try to fool people by writing about a subject for which I feel no natural drive? Peran antagonis gue. Pas gue baca ini pas 5 atau 4 tahun lalu, gue berasa ini sesuatu yang profound buat gue. Karena sebelum itu gue selalu baca buku-buku self-help yang selalu bilang lu harus visualisasi sesuatu yang positif. Pokoknya eliminasi stres. Si Nasim malah counter argue bahwa lu harus seek stress gitu. Itu sesuatu yang gue berasa, wah kok beda ya, ini kontras ya. Jadi dari sana gue jadi pengen tahu gitu, kayak supporting argumen dia apa gitu. Nah tapi kalau misalnya gue pakai topi perantagonis gue, bagaimana caranya kita tahu stres tersebut itu appropriate buat kita? Jelasnya kita tahu dengan kita mencoba kan ya. Tapi menurut gue kalau misalkan kita benar-benar maksimalis terhadap ide bahwa kita stres itu sesuatu yang positif, itu menurut gue juga bahaya. Tapi gimana caranya menyeimbangkan stres yang positif dan stres yang negatif? Gue tahu ini subjektif, tapi itu satu-satunya perantagonis yang gue bisa dapat dari buku tersebut. Terutama buat orang yang terima plek-plek aja. Oh ya udah berarti gue cari stres terus ya bro ya, abis itu gue bisa sukses ya. Kagak sesimpel itu, tapi kalau misalkan kalian bisa dapat balance antara stres positif dan stres negatif, menurut gue seperti Nassim Nicholas Taleb bilang, kalian bisa jadi anti-fragile, which is sudah pastinya kalian sukses. Dan sebenarnya banyak banget yang masih bisa gue ngomongin di buku
Nassim Nicholas Taleb ini dia ada ngebahas The Lindy Effect, Fat Tony, segala macam. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi gue kagak bahas lebih dalam lagi. Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa tinggal komen aja di bawah. Dan kalau misalkan gue boleh konklusikan kayak, apakah ini buku beneran ngubah hidup gue? Apakah ini buku favorit gue? Gue berani komentar, yes. Karena sekali lagi di zaman dahulu dimana gue berasa gue harus pikir positif segala macam, kayak semuanya itu harus happy-happy. Ternyata ya itu fragile. Dan pas gue baca buku ini dan banyak banget supporting argument dan bahkan mathematical model yang Newport dia punya thesis which is anti-fragile ini, gue makin berasa bahwa ini benar loh, bahwa ini tuh sesuatu thesis yang bisa diaplikasikan ke kehidupannya kita. Makanya sampai gue bilang stress is a privilege. Tapi ya namanya privilege di dunia kita kan memang kayak sesuatu yang sensitif ya. Tapi poinnya yang pengen gue sampaikan dari tweet gue itu adalah ya lu kalau misalnya kagak stres, lu kagak bisa kemana-mana gitu loh. Karena hidup lu monoton, lu bakal stagnan terus gitu loh. So, balik lagi kalau misalkan ditanya apakah buku ini ngubah hidup gue berasa beneran ngubah hidup gue dikarenakan hal-hal yang barusan gue ngomong. Apakah gue rekomendasiin kalian untuk baca buku ini? Yes, buat kalian yang berasa bahwa kalian itu kagak kemana-mana. Buat kalian yang udah berasa kemana-mana, kalian berasa punya progres, ya lakukanlah apa yang kalian lakukan. Tapi buat kalian yang berasa stuck, kalau kalian berasa bahwa kok hidup gue gini-gini aja, gue highly rekomend kalian baca ini sih. Dan buat kalian yang kagak punya akses ke buku seperti ini, seperti biasa ada book notes, catatan buku yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan gue juga bakal taruh bahasa Inggris karena buku Nassim ini sangat banyak jargon-jargonnya. Gue kagak tahu apakah translation tersebut bisa make sense. Jadi kalian bisa pilih aja di link di deskripsi antara kalian mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi sekali lagi guys, ini adalah book notes, catatan buku, bukan e-booknya ya guys ya. Dan ini semua juga di-powered by Linkit, lnk.id buat kalian yang pengen bikin website gratis, bisa langsung jualan digital product, physical product, pengen bikin kayak Linktree, tapi gratisnya, bisa custom background segala macam, kalian kepoin aja langsung Linkit, lnk.id. Nextnya kalian mau kultum apa, tinggal komen aja di bawah, apakah kalian beneran tertarik terhadap Anti-Fragile Part 2, atau ada buku-buku anti-mainstream lainnya yang kalian pengen gue bahas. So, itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif!